Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang transportasi. Adapun anggotanya, Lutfia Anissa, Najra Asyifa, dan Tia Maya. Pengertian transportasi. Transportasi adalah sebuah sarana yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Perpindahan manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya dapat melalui darat, air, dan udara. Manusia dapat berperan sebagai penumpang atau pengemudi transportasi. Dengan demikian, manusia mempunyai peran penting dalam transportasi. Aspek psikologis dalam transportasi. Satu, faktor manusia dalam desain kendaraan. Jika kendaraan dikemudikan dengan cepat, maka memerlukan konsentrasi yang tinggi. Kedua, penggambaran tingkah laku pengemudi kendaraan. Ketiga, desain dari badan kendaraan harusnya tidak ada yang menghalangi pandangan dalam kemudi. 4. Sedangkan desain kendaraan yang dapat digunakan untuk mengangkut penumpang bukan mobil sport, perlu juga diperhatikan kenyamanan dan keamanan penumpang. Aspek psikologi yang perlu diperhatikan manusia dalam berkendara. 1. Kepenatan. Kepenatan dapat terjadi apabila perjalanan kurang menyenangkan. Kedua, suasana perjalanan kurang bervariasi. Apabila merasakan kepenatan, maka yang harus dilakukan adalah beristirahat. Kedua, motivasi melakukan perjalanan. Semakin kuat motivasi dalam melakukan perjalanan, maka akan semakin sungguh-sungguh dalam melakukan perjalanan. 3. Sikap. Apabila sikap masyarakat berkembang negatif terhadap aturan lalu lintas, maka aturan lalu lintas tersebut akan sulit untuk dikembangkan. Semakin sungguh-sungguh. 3. Sikap. Apabila sikap masyarakat kurang berkembang terhadap aturan lalu lintas. Pendidikan tentang lalu lintas. Pendidikan lalu lintas sebaiknya dilakukan sejak usia dini, yang mulai dapat mengolah informasi dari luar pada kognisinya. Anak mulai dikenalkan pada lalu lintas yang sederhana, seperti lalu lintas yang dilalui oleh orang-orang pada umumnya. Proses belajar pada anak-anak sudah mulai terjadi. Pada awal seorang anak belajar, maka ia akan melakukan proses belajar meniru. Selanjutnya, penegakan dan pengawasan peraturan lalu lintas. Untuk menegakkan aturan dan mengawasi penerapan aturan harus dilakukan dengan konsisten dan terus-menerus oleh pihak kepolisian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penegakan hukum yang tegas. Faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri. Sikap yang lugas dari para penegak hukum dan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang peraturan lalu lintas, penjelasan tentang manfaat yang konkret dari peraturan tersebut, serta perhatian dan penanganan yang lebih serius dari pemerintah kepada masyarakat untuk membantu peraturan lalu lintas. Beberapa masalah psikologis dalam transportasi. Yang pertama, transportasi di kota, yang mana transportasi di kota meliputi 1. Sikap masyarakat terhadap jasa angkutan perkotaan. 2. Moda transportasi yang dipilih oleh masyarakat. 3. Persepsi masyarakat tentang masalah transportasi di kota. Dan yang keempat, bagaimanakah cara mengubah masyarakat di perkotaan. Selanjutnya yang kedua, transportasi di pedesaan.
yang mana transportasi di pedesaan meliputi 1. Kebutuhan masyarakat desa terhadap transportasi. 2. Bagaimanakah efek transportasi pada masyarakat pedesaan? Dan yang ketiga, bagaimana perasaan masyarakat yang agak terisolasi di suatu daerah mempengaruhi pada kebutuhan transportasi. Ada beberapa hal yang layak dikaji, yaitu yang pertama itu dampak fasilitas transportasi pada masyarakat. Yang kedua, selama ini pengembang sarana transportasi seringkali tidak melibatkan masyarakat. Dan yang ketiga, itu perlu diteliti bagaimana dampak masyarakat terhadap pembuatan jalan tol. Karena sampai saat ini, masalah penggunaan energi oleh masyarakat di Indonesia itu cukup bermasalah, terutama dari bahan bakar minyak bersubsidi. Oleh karena itu, perlu dikaji. Yang pertama yaitu apakah sikap masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar minyak. Nah, langkah kedua, apakah semakin murah harga energi yang digunakan kendaraan akan menambah tingkah laku berpergian pada masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana sikap masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan.